Di usiaku yang sudah menginjak 45 tahun, aku, Lina, tak pernah menyangka akan mendapatkan pengalaman unik sekaligus sesuatu yang kuanggap sebagai jamu awet muda. Semuanya bermula dari pertemuanku dengan seorang pemuda bernama Fajar, yang entah bagaimana, membawa energi segar dalam hari-hariku. Pagi itu, Senin yang terasa sedikit berbeda. Jam sudah menunjukkan pukul 6:15, dan aku terburu-buru mengeluarkan mobil untuk menuju kantor. Biasanya jalanan pagi penuh hiruk-pikuk siswa yang menanti tumpangan, tapi hari itu terasa lebih lengang. Entah kenapa, suasana ini membuatku agak melamun, hingga perhatianku tertuju pada seorang siswa lelaki di ujung desa. Dengan seragamnya yang rapi, dia berdiri sambil melambaikan tangan ke arah kendaraan yang melintas, seolah berharap ada yang mau berhenti untuknya. Aku menoleh ke kaca spion. Tak ada kendaraan lain di belakangku. Dia sendirian di situ, terlihat cemas. Naluriku pun bergerak. Aku menginjak rem, membuka kaca mobil, dan menyapanya. "Mau kemana?" tanyaku sambil mengamati wajahnya yang tampak penuh harap. "Tante, bolehkah saya ikut sampai sekolah? Dari tadi kendaraan umum penuh terus. Saya takut terlambat," jawabnya cepat, suaranya penuh ketulusan. Aku tersenyum tipis. "Ya, oke, naiklah," sahutku. "Terima kasih tante," katanya dengan semangat, membuka pintu dan duduk dengan sopan di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol ringan. Dari percakapan itu, aku tahu namanya Fajar, seorang siswa kelas 12. Tingginya sekitar 170 cm, kulitnya gelap namun bersih, memberikan kesan hitam manis yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu darinya yang membuatku tertarik, meski aku sendiri tak tahu pasti apa. Perjalanan kami tak panjang, hanya sekitar 10 km. Tak lama kemudian, Fajar memberi aba-aba. "Tante, turunkan saya di depan sana saja," katanya sambil menunjuk sebuah titik di tepi jalan. Aku menghentikan mobil perlahan. Fajar turun dengan sigap. Lalu sebelum menutup pintu, dia menoleh padaku. "Tante, bolehkah besok pagi saya ikut lagi? Lumayan, bisa naik mobil bagus, sekalian menghemat ongkos, boleh ya?" tanyanya dengan senyum lebar yang tak bisa kuabaikan. Aku terdiam sejenak, menatap wajahnya. Ada sesuatu yang hangat dalam tatapannya, sesuatu yang mengingatkanku pada masa-masa mudaku dulu. Akhirnya, aku menjawab, "Boleh-boleh saja Fajar, tapi jangan ramai-ramai ya." "Enggak tante, saya sendiri saja kok," katanya, tertawa kecil sebelum menutup pintu mobil dan melambaikan tangan. Perjalanan singkat pagi itu meninggalkan kesan mendalam. Fajar, dengan caranya yang sederhana, membawa semacam energi baru dalam hariku. Mungkin bukan hanya aku yang memberinya tumpangan, tapi dia juga, secara tak langsung, memberi tumpangan pada jiwaku yang sedang butuh semangat. Pagi itu, aku melanjutkan perjalanan ke kantor dengan senyum kecil yang entah kenapa tak mau hilang dari wajahku. Hari-hari berlalu, dan setiap pagi, saat mobilku mencapai ujung desa itu, sosok Fajar selalu ada. Berdiri di pinggir jalan, ia melambaikan tangan dengan senyum yang tak pernah gagal menyemarakan suasana. Percakapan di antara kami kian akrab seiring waktu. Fajar semakin terbuka, bercerita tentang keluarganya, kehidupannya di desa, bahkan tentang teman-temannya. Ada juga cerita kecil soal pacarnya. "Apa pacarmu nggak marah kalau tiap hari kamu naik mobil orang lain?" tanyaku suatu pagi, mencoba menggoda. Fajar tersenyum samar, lalu menjawab singkat, "Nggak apa-apa tante." Tapi, entah kenapa, tak ada penjelasan lebih jauh darinya. Seperti ada dinding tipis yang sengaja ia pasang di antara cerita-ceritanya. Ia juga pernah bercerita kalau dirinya jarang pergi jauh. Selama ini, katanya, hanya 2 kali ia pergi piknik bersama pacarnya ke tempat wisata. Saat mendengar itu, aku hanya tersenyum. Ada kejujuran polos dalam ucapannya yang membuatku semakin menyukainya, bukan sebagai anak muda biasa, tapi sebagai sosok yang memberi warna di perjalanan pagiku. Namun, pada suatu pagi di hari Jumat, ketika Fajar masuk ke mobilku, aku menyadari ada yang berbeda. Wajahnya tampak murung, matanya sembab, seakan habis menangis semalaman. Berbeda dari biasanya, Fajar hanya duduk diam di kursi penumpang, tanpa obrolan ringan atau senyum hangat yang selalu ia bawa. "Fajar, habis nangis ya? Ada apa? Cerita sama tante,"
Siapa tahu tante bisa bantu, tanyaku lembut, mencoba memecah kebisuan. Fajar menggeleng pelan, tampak gelisah. Lama dia membisu, hingga akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Tante, saya habis ada masalah dengan bapak dan ibu saya." Aku menatapnya penuh perhatian. "Kalau Fajar percaya sama tante, coba ceritakan. Tante di sini untuk mendengarkan," kataku dengan suara menenangkan. Namun, Fajar tetap diam. Aku tak ingin memaksanya, jadi kami melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Baru ketika mobil sudah mendekati tujuan, sekitar 2 kilometer lagi dari sekolah, Fajar memintaku berhenti di pinggir jalan. "Tante, boleh Fajar bicara sebentar di sini, mumpung masih belum sampai?" tanyanya pelan. Aku segera menepi, mematikan mesin, lalu menoleh ke arahnya. "Ada apa Fajar?" Fajar tampak ragu, menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Begini tante." Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ternyata tadi malam, ia meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar tunggakan uang sekolah yang sudah 5 bulan belum dilunasi. Hari itu adalah batas terakhir pembayaran. Jika tidak, ia tak diizinkan mengikuti ujian. Sayangnya, orang tuanya tak punya uang sama sekali. Panen padi mereka gagal karena hujan terus-menerus, dan ayahnya, dengan berat hati, menyuruh Fajar berhenti sekolah karena merasa tak mampu lagi membiayai pendidikannya. Air mata Fajar mulai mengalir saat ia mengusap wajahnya. "Tante, sebetulnya masih banyak yang ingin Fajar ceritakan, tapi saya takut nanti tante terlambat ke kantor," katanya lirih. Aku menatapnya dengan lembut. "Fajar, kalau tante ada waktu, kita bisa bicara lebih banyak. Jangan ragu," ucapku. Lalu, dengan nada yang hampir berbisik, ia melanjutkan, "Tante, kalau tidak keberatan, Fajar mau pinjam uang 80.000. Saya janji akan mengembalikannya setelah dapat uang dari orang tua saya." Hatiku mencelos. Aku merasakan beban yang ia pikul. Tanpa ragu, aku membuka dompet, mengeluarkan uang 200.000, dan menyodorkannya padanya. "Loh, tante, kok banyak sekali? Saya takut nggak bisa mengembalikannya," katanya panik, menahan tangannya dari menerima uang itu. Aku menggenggam tangannya lembut, meletakkan uang itu di sana, lalu berkata, "Fajar, ambillah. Gunakan untuk membayar uang sekolahmu, dan sisanya belikan buku atau keperluan lainnya. Kamu nggak perlu mengembalikannya. Juga jangan ceritakan ini pada siapapun, termasuk orang tuamu." Fajar menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. "Terima kasih tante, saya nggak tahu harus berkata apa," ucapnya dengan suara gemetar. Aku hanya tersenyum. "Jangan pikirkan apa-apa lagi. Yang penting, fokus sekolah dan lakukan yang terbaik. Itu sudah cukup buat tante." Kata-kataku belum selesai saat tiba-tiba Fajar bergerak maju dari tempat duduknya. Tanpa diduga, ia memberikan tanda kasih di pipi kiriku, lembut dan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak tante. Tante sudah banyak menolong saya," katanya dengan suara yang masih terdengar bergetar. Aku sempat terkesiap. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Bukan hanya karena apa yang baru saja terjadi, tetapi juga karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Tangan kiriku tanpa sengaja menyentuh jejak masa lalu. Kenangan tentang kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan sejak aku berpisah dengan suamiku. Fajar masih menyentuh pipiku dengan polosnya. Matanya yang berbinar seolah memohon keikhlasan dariku. Dengan lembut, tangan kananku terangkat, membelai rambut hitamnya yang lembut, lalu kuberikan tanda kasih di hidungnya sebagai balasan. "Ayo Fajar, sudah cukup lama kita di sini. Nanti kamu terlambat," kataku seraya kembali menyalakan mesin mobil dan menjalankannya perlahan. Fajar tidak menjawab, tapi dari sudut mataku, aku melihat air mata masih menggenang di matanya. Sesampainya di tujuan, Fajar membuka pintu mobil dengan perlahan. Sebelum keluar, ia menoleh ke arahku dan berkata, "Tante, sekali lagi terima kasih ya." "Oh iya tante, kapan tante punya waktu untuk mendengarkan cerita saya lebih banyak?" Aku tersenyum kecil, mencoba membaca kesungguhan di wajahnya. "Kalau besok bagaimana?" tanyaku. Wajah Fajar langsung cerah. "Boleh tante," jawabnya cepat, seolah kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Aku terkekeh pelan. "Tapi, besok kan hari Sabtu Fajar.
Bukankah kamu harus sekolah? Godaku. Ia menggaruk belakang kepalanya, tampak sedikit malu tapi tak kehilangan keberaniannya. Sekali-kali bolos, kan gak apa-apa tante? Lagi pula pelajaran hari Sabtu biasanya gak terlalu banyak dan gak begitu penting, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Aku menghela napas, lalu mengangguk. Oke, kalau begitu, besok pagi kita bertemu di tempat biasa ya. Jangan terlambat, kataku akhirnya. Iya tante, siap, sahutnya penuh semangat. Ia menutup pintu mobil dengan hati-hati, lalu melangkah pergi, sesekali menoleh ke belakang sambil melambaikan tangan. Aku memperhatikannya hingga ia menghilang di kerumunan siswa di gerbang sekolah. Pagi itu, setelah Fajar turun dari mobilku, pikiranku tidak bisa lepas dari masalah yang ia ceritakan. Hatiku terasa sedikit terganggu, dan tanpa terasa, aku sudah sampai di kantor. Sepanjang perjalanan, aku tak bisa fokus, hanya teringat pada ceritanya yang masih menggantung. Setelah berkelit dari rutinitasku, aku meminta izin kepada bosku untuk tidak masuk pada hari Sabtu dengan alasan mengurus urusan keluarga. Aku tahu, hal ini mungkin akan mengubah banyak hal, tapi aku merasa perlu memberi perhatian lebih pada Fajar, yang sepertinya tengah berjuang menghadapi masalah besar. Keesokan paginya, aku berangkat lebih awal dengan membawa satu setel pakaian, bertekad untuk menemui Fajar lagi. Aku sampai di tempat biasa di mana ia menungguku. Ia sudah berdiri dengan seragam sekolahnya, tampak tak jauh berbeda dari kemarin. Setelah Fajar naik ke mobil, aku bisa melihat matanya yang masih sembab, tanda bahwa ia mungkin belum sempat tidur nyenyak malam itu. Fajar, habis marahan lagi sama orang tua? Soal apa lagi? Tanyaku lembut, mencoba memecah keheningan. Fajar menggelengkan kepala pelan, tampaknya enggan menceritakan lebih banyak. Tante, ceritanya nanti saja deh, jawabnya dengan suara yang agak malas. Aku mengangguk dan berusaha tidak mendesaknya lebih jauh. Kita mau kemana ini? Fajar? Tanyaku kemudian. Terserah tante saja, jawabnya dengan nada datar, seperti tak punya tujuan. Namun, setelah sejenak terdiam, Fajar melanjutkan, saya kepingin ke tempat yang agak sepi tante. Gak ada orang lain. Kalau saya nangis, gak ada yang lihat, cuma tante. Aku tertegun sejenak, merasakan berat yang tersirat dalam kata-katanya. Aku mengerti, Fajar ingin tempat yang aman, yang jauh dari pandangan orang lain, di mana ia bisa meluapkan perasaannya tanpa merasa dihakimi. Sambil memutar balik mobil, aku berpikir sejenak. Aku tahu sebuah tempat yang mungkin bisa memenuhi keinginannya. Sebuah cottage and spa di pinggiran kota yang jauh dari keramaian. Bagaimana kalau kita ke pinggiran kota saja? Tanyaku setelah berpikir cepat. Fajar menoleh ke arahku, tampak bingung. Di mana itu tante? Aku sedikit ragu menjelaskan, tapi aku tetap mencoba. Tempatnya sih, nggak jauh-jauh banget kok. Begini saja, kita ke sana dulu saja. Dan kalau Fajar kurang setuju dengan tempatnya, kita cari tempat lain lagi. Fajar tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, kami sampai di tempat itu. Aku mendaftar di resepsionis, memesan minuman ringan, dan mengambil kunci kamar. Semua tampak sepi. Maklum saja, masih pagi-pagi sekali. Resepsionis tampak sedikit terkejut. Mungkin bertanya-tanya mengapa ada tamu yang datang begitu pagi, apalagi dengan nomor mobil yang bukan dari luar kota. Kembali ke mobil, aku melihat Fajar yang masih diam. Gimana, Fajar? Kamu mau di sini? Tempatnya sepi kok. Cocok untuk kamu. Kalau kamu nggak suka, kita bisa cari tempat lain. Tanyaku dengan hati-hati. Fajar masih belum menjawab. Dengan langkah ringan, ia turun dari mobil dan mengikutiku ke arah kamar penginapan yang sudah kami pesan. Aku menatapnya sejenak, merasa seperti kami berdua sedang berada di dunia yang berbeda. Dunia yang tidak terikat oleh rutinitas. Tempat di mana Fajar bisa bebas sejenak dari beban yang menimpanya. Mungkin di sini, di tempat yang tenang ini, ia bisa menemukan sedikit kedamaian, meski hanya untuk beberapa waktu. Begitu kami memasuki kamar yang tenang dan sunyi, Fajar langsung duduk di pinggir tempat tidur. Matanya sibuk mengamati seluruh ruangan dengan diam. Aku memperhatikannya dari jarak beberapa langkah, merasa sedikit canggung dengan keheningan yang melingkupi kami. Perasaan itu semakin nyata ketika Fajar tetap tak bersuara. Aku melangkah mendekat, berjongkok di hadapannya,
lalu menunduk perlahan untuk menyentuh keningnya dengan lembut. Sebuah tanda kasih sederhana, berharap bisa menenangkannya. Namun, di luar dugaan, Fajar tiba-tiba merapat, memeluk tubuhku dengan erat, dan tangisnya pecah lirih di bahuku. Tangisannya begitu menyayat, membuatku tak kuasa menahan perasaan iba. Aku membelai rambutnya dengan lembut sambil berkata, "Fajar, coba tenangkan dirimu. Ceritakan semua yang kamu rasakan pada Tante. Siapa tahu Tante bisa membantumu memecahkan masalah ini." Tangisnya perlahan mereda, meski ia masih sesekali terisak. Aku membimbingnya berdiri perlahan, lalu menuntunnya ke tempat tidur. Dengan hati-hati, aku membaringkannya di sana, duduk di sampingnya sambil memandang wajahnya yang letih. "Fajar, ceritakan masalahmu. Tante ada di sini untuk mendengarkan," pintaku dengan suara selembut mungkin. Fajar tetap diam. Matanya terpejam sejenak, seolah mencoba menata kembali kekacauan yang ada dalam dirinya. Tak lama, ia membuka mata, menatapku dari jarak yang begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kepedihan yang mengalir dari sorot matanya. "Tante," ia memulai, suaranya pelan, namun ia kembali terdiam. Aku tersenyum kecil, berusaha memberinya keberanian. Dengan lembut, aku mengusap pipinya menggunakan ujung jariku. "Ceritalah, Tante di sini untukmu," desakku lembut. Akhirnya, ia mulai berbicara, mengisahkan kehidupan keluarganya yang penuh kekurangan. Bagaimana kondisi keluarganya membuatnya harus bersiap berhenti sekolah, meski hatinya masih sangat ingin terus belajar. Ia bercerita tentang rasa putus asanya, bahkan sempat terlintas keinginan untuk lari dari rumah. Namun, ia sadar, ia tak tahu kemana ia harus pergi. "Jadi, Tante, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya, setelah menumpahkan segala unek-uneknya. Matanya kembali berkaca-kaca, menunggu jawabanku dengan harapan kecil yang tersisa. Hatiku bergetar mendengar ceritanya. Aku membelai rambutnya sekali lagi dengan lembut, mencoba menenangkannya. "Fajar, masalahmu memang tidak mudah, tapi coba lakukan ini. Mintalah kepada orang tuamu untuk memberi waktu hingga kamu menyelesaikan sekolah. Katakan dengan lembut, tanpa emosi, bahwa ujianmu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Biaya yang sudah dikeluarkan selama 3 tahun ini, sayang kalau terbuang percuma tanpa hasil, tanpa ijazah." Aku berhenti sejenak, memastikan Fajar mendengarkan setiap kata yang kuucapkan. "Jika mereka setuju, kamu bisa fokus menyelesaikan pendidikanmu. Soal lainnya, kita pikirkan kemudian ya." Fajar diam, merenungkan saranku. Aku menatapnya penuh kasih, berharap ia merasa didukung. Dengan lembut, aku menyentuh pipinya sekali lagi, memberikan dorongan terakhir. "Bagaimana, Fajar? Apakah saran Tante ini bisa membantu?" tanyaku, mencari kepastian. Tanpa diduga, Fajar bangkit dari posisinya, lalu memelukku dengan erat sambil berkata, "Terima kasih Tante. Saya tidak pernah terpikirkan tentang ini sebelumnya. Tante begitu baik pada saya. Entah bagaimana saya bisa membalas semua kebaikan Tante." Aku tersenyum, merasa lega melihat sedikit sinar harapan kembali di matanya. "Tidak perlu memikirkan cara membalas. Tante hanya ingin kamu punya kesempatan untuk meraih impianmu," kataku, membalas pelukannya dengan penuh kasih. Setelah beberapa saat hening, aku menatap wajah Fajar yang tenang dalam keheningan itu. Matanya terpejam, namun di sudutnya masih terlihat jejak air mata yang belum sepenuhnya mengering. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatkan diriku, lalu dengan lembut mengecup kedua sudut matanya. Fajar tetap diam, tak memberikan tanda penolakan. Perlahan, aku merasakan keberanian tumbuh dalam diriku, sebuah dorongan untuk melangkah lebih jauh, namun tetap berhati-hati. Aku ingin Fajar merasakan kehangatan dari apa yang kulakukan, agar luka yang mungkin tersembunyi di balik ketenangannya bisa sedikit terobati. Tiba-tiba, tanpa kuduga, Fajar memberikan balasan yang penuh kelembutan. Perasaan hangat menjalari dadaku, sebuah tanda bahwa dia mulai membuka dirinya. Aku tersenyum dalam hati, merasa langkahku tidak sia-sia. Fajar tidak mengatakan apa-apa, tapi keheningannya justru membawa semangat baru di antara kami. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak perlu diucapkan namun terasa. Semakin kuat keinginan kami untuk saling memberikan kebahagiaan, semakin jelas jalan yang ingin kami tempuh bersama.
Tatapannya tajam namun lembut, seperti seseorang yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak ragu untuk mengejarnya. Ia terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya, lebih terarah, seolah-olah energi baru menyelimutinya. Aku mulai bergerak, menggunakan kedua tanganku untuk mengangkat penutup hidangan satu persatu. Bau harum mulai menguar, menyelinap di udara, membuat suasana menjadi lebih hidup. Fajar tidak menegurku, tidak pula menunjukkan tanda-tanda keberatan. Sebaliknya, ia mendekat, tangan-tangannya ikut membantu. Gerakannya cekatan, seakan mengerti apa yang kubutuhkan tanpa perlu diminta. Aku tersenyum kecil melihatnya. Tanpa banyak kata, kami bekerja bersama, membuka semua yang tersembunyi, seperti sebuah ritus kecil yang hanya kami pahami. Ketika akhirnya aku membuka penutup terakhir dari hidangan yang kubawa, aku menarik napas panjang, merasa lega dan puas. Di sana, di tengah segalanya, ada rasa saling pengertian yang tumbuh tanpa perlu dijelaskan. Sebuah koneksi yang begitu sederhana, namun terasa mendalam. Hari itu menjadi salah satu hari paling berkesan dalam hidupku. Aku merasa berhasil mendapatkan keaslian Fajar. Kebahagiaan itu terasa begitu nyata, membungkus setiap detik yang kami lalui bersama. Fajar, dengan caranya yang tenang namun penuh arti, memberikannya berkali-kali, seolah memastikan bahwa hari itu akan terpatri selamanya di ingatanku. Setelah beberapa saat menikmati kehangatan kebersamaan, kami beristirahat sejenak. Aku menggandengnya ke kamar mandi, membiarkan air menghapus lelah yang sempat singgah. Setelahnya, Fajar kembali ke tempat tidur, tubuhnya bersandar, mungkin masih merasakan letih yang manis. Aku memperhatikannya dengan senyum tipis. Waktu terasa melambat ketika melihatnya berbaring tenang. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 12:30 siang. Tanpa membuang waktu, aku memesan makan siang untuk kami berdua. Hari itu, tanpa banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk menginap. Bagaimanapun, esok adalah hari Minggu, dan tidak ada alasan untuk tergesa-gesa meninggalkan kenyamanan ini. Selama menginap, tak terhitung berapa kali kami mencapai puncak bersama, membagi momen-momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun penuh dengan makna. Setiap kali, rasa kebersamaan itu kian erat, mengisi ruang-ruang kosong yang dulu mungkin tak pernah kusadari keberadaannya. Setelah hari-hari itu berlalu, hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku mengambil keputusan untuk membantu Fajar menyelesaikan pendidikannya. Aku mendukungnya tanpa ragu, memastikan bahwa setiap langkahnya menjadi lebih ringan. Dan di setiap kesempatan, kami terus mengulang kebahagiaan itu, seolah tak ingin kehilangan momen yang telah membentuk kami. Ketika akhirnya Fajar lulus, aku memintanya menjadi sopir pribadiku, sebuah peran yang lebih dari sekadar pekerjaan. Dia juga menjadi pengisi kekosongan di hari-hariku, teman berbagi dalam suka maupun duka. Namun, aku tak pernah membiarkan mimpi-mimpinya terhenti di situ. Aku memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, memastikan ia tetap bisa berkembang menjadi yang terbaik. Demikianlah kisahku bersama Fajar. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa keindahan hidup seringkali muncul dari hubungan yang tulus dan saling mendukung. Semoga kisah ini dapat menghibur siapapun yang membacanya. Terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.